Peresmian Gedung An-Nas Aliansi Nasional Anti Syiah oleh Wali Kota Bandung adalah bukti nyata upaya adu domba umat Islam. Karena Syiah, seperti halnya Sunni, merupakan dua aliran utama dalam umat Islam. Seperti Iran yang mayoritas Syiah, demikian pula di Irak. Hizbullah di Libanon juga Syiah. Mereka sangat nyata membela rakyat Palestina. Mereka Muslim. Karena itu An-Nas yang tujuan utamanya anti Syiah merupakan upaya perpecahan di umat Islam. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. An-Nas adalah ormas adu domba umat Islam. An-Nas adalah upaya perpecahan umat Islam. An-Nas singkatan dari Aliansi Nasional Anti Syiah. Anti artinya kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, melawan, menentang, dan memusuhi. Artinya An-Nas punya tujuan melawan, menentang, dan memusuhi golongan Syiah. Padahal Syiah adalah salah satu aliran yang utama dalam Islam. Selain Sunni, di Indonesia memang mayoritas Sunni. Di dunia Islam, Sunni juga mayoritas. Menurut data World Population Review, jumlah Muslim tahun 2021 di dunia 1,9 miliar orang. 24% dari total penduduk seluruh dunia. Dari 1,9 miliar itu, 74% beraliran Sunni, 20% Syiah, 5% mengaku aliran Sufi, 2% Ahmadiyah, dan 1% Khawarij. Syiah menjadi mayoritas di negara-negara seperti Iran, Irak, juga banyak di Lebanon, Suriah, dan Bahrain. Dalam peta politik di Timur Tengah, negara-negara yang mayoritas Syiah dan kelompok Syiah sangat membela perjuangan rakyat Palestina. Hamas di Gaza itu Sunni, namun mereka sangat didukung oleh Iran dan Hizbullah yang Syiah. Petinggi-petinggi Hamas seperti Khalid Mish'al dan Ismail Haniyah mendapatkan suaka politik dan berdiam di Qatar, negeri yang mayoritas Sunni. Tapi Qatar punya ikatan kuat dengan Iran. Tokoh-tokoh Syiah menjadi pemimpin di Irak setelah jatuhnya Saddam Hussein. Karena Irak dari golongan Arabnya mayoritas memeluk aliran Syiah. Hizbullah dan Amal adalah kelompok politik yang menentukan di Libanon, di negeri yang terdiri dari pelbagai suku, agama, keturunan, dan aliran. Ada kelompok Kristen Maronit, Arab Sunni, Arab Syiah, dan Druz. Sebelumnya negeri itu berkecamuk perang karena isu SAR. Kemudian disepakati adanya 3 pemimpin yang dipilih dari 3 kelompok besar. Presiden Libanon harus dari Kristen Maronit, Perdana Menterinya dari Arab Sunni, dan ketua parlemennya dari Syiah untuk mewujudkan persatuan nasional Libanon. Irak juga didera konflik sipil yang berdasarkan isu SAR yang masih berlangsung hingga saat ini. Demikian pula di Afghanistan, juga Pakistan. Dan jangan lupa peristiwa yang terjadi di Suriah dan Libya. Inilah bahaya perpecahan yang ditarik-tarik dengan isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Timur Tengah luluh lantak karena sebab-sebab itu.
perpecahan dalam negeri karena adu domba antar kelompok di dalamnya. Karena itu, kita perlu mewaspadai upaya adu domba di dalam negeri kita yang tercinta ini. Apalagi yang dimulai dengan upaya perpecahan dalam internal umat Islam. Umat Islam adalah kelompok terbesar di negeri ini. Kalau kelompok terbesarnya saja bisa dipecah, bisa diadu domba, maka tinggal menunggu kehancuran berikutnya. Ini yang tidak kita inginkan. Soal perbedaan pandangan dan keyakinan sebenarnya sudah menjadi isu lama. Kuncinya pada toleransi, bukan saling menang-menangan, apalagi saling mengkafirkan. Karena itu lembaga tertua di Sunni Al-Azhar sendiri di Mesir menerima Syiah sebagai aliran yang diterima dalam Islam. Karena syahadatnya sama, salatnya sama, puasanya sama, zakatnya sama, dan ibadah hajinya juga sama. Ini pula yang menjadi sikap Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyesalkan mengkritik Wali Kota Bandung yang meresmikan Gedung An-Nas yang bertujuan melawan dan memusuhi Syiah. Saudi Arabia yang selama ini dianggap sebagai beang kerok dari pendanaan dan permusuhan terhadap Syiah karena di Saudi subur kelompok Wahabi, kini mulai mengubah kebijakannya. Tokoh Syiah di Irak, Muqtada Sadr, pernah mengunjungi Saudi dan bertemu putra mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Tokoh Syiah Libanon, Muhammad Ali Al-Husaini, diberi kewarganegaraan Saudi Arabia. Jadi aneh sekali, di Timur Tengah Sunni dan Syiah terus memperkuat persahabatan, persaudaraan dan persatuan, tapi di Bandung malah diberi tempat untuk menyulut api perpecahan melalui ormas yang bernama An-Nas. Ibarat api, sekecil apapun harus dipadamkan agar tidak terjadi kobaran dan kebakaran. Maka pemerintah pun harus bertindak tegas terhadap ormas An-Nas yang punya tujuan melawan dan memusuhi Syiah yang bisa memantik perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Kita lawan bersama-sama yang mau menjadikan Indonesia seperti Suriah, yang mau menjadikan Indonesia seperti Irak yang porak-poranda karena perpecahan dan konflik berdasarkan isu sara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.